Sama ya, tentukan basis untuk ruang eigen dari matriks A ini. Mencari basis itu sebenarnya mencari vektor eigen ya. Tapi vektor eigen yang merupakan basis. Ya, jadi kalau vektor eigen tadi kan dikatakan tidak berhingga banyaknya. Ya, jadi dari satu nilai eigen, vektor eigennya itu tidak berhingga banyaknya. Tapi dari nilai vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen tadi, ada vektor-vektor yang merupakan basis dari ruang eigen. Nah, basis berarti apa? Berarti saling basisnya dan kemudian merentangnya spanning ya, di ruang vektor tersebut. Oke, jadi ini diminta untuk menemukan basis untuk ruang eigen dari matriks A seperti ini. Ini matriks berukuran 3 kali 3. Nah, tentu saja pertama kali kita mencari nilai eigen dari matriks tersebut. Nah, ini langsung saja ya. Yang ini ya. Kita mencari determinan dari lambda, karena ini 0 ya, berarti lambda saja. Kemudian ini diagonal yang di sini, tengah ini, lambda dikurangi 2. Ini ya. Kemudian yang ini, lambda dikurangi 3. Nah, kemudian yang lain menjadi negatif ya, karena nilai 0 dikurangi nilai-nilai yang ada di sini. Berarti ini 0, ini jadi 2, ini jadi min 1, ini jadi min 1, ini jadi min 1. Kalau ini sudah tadi ya, lambda dikurangi ya. Oke. Jadi 0 dikurangi 0, 0. Nah, kita mencari determinan. Nah, mencari determinan. Sekarang, ya, mencari determinan matriks. Nah, ini mencari determinan matriks ya kita cari dengan cara silahkan mau cara yang mana ya. Oke, kalau ini lambda min 24 di mana ya? Ini dibandingkan ini. Oke, coba sekalian kita tes ya, kita cari determinan matrik ini dengan menggunakan ini ya, kofaktor ya. Coba ya, misalkan berarti saya pakai ini ya. Nah, berarti lambda gitu ya, lambda dikalikan gitu ya. Determinan ini ya, ini kali ini ya, berarti lambda min 2 ya, lambda min 2 dikalikan lambda min 3 gitu ya. Kemudian yang ini kan 0 ya, 0 berarti dikurangi 0 udah 0 ya. Kemudian kalau sudah, saya pakai ekspansi kofaktor ini ya, contoh untuk mencari determinannya. Nah, untuk kofaktor ini kan 0 ya, nggak usah dihitung. Kofaktor ini 0, nggak usah dihitung. Oke, dan kofaktor yang berikutnya, jadi saya mengikuti garis yang di sini ya, ini. Nah. Oke, jadi berarti ini ditambah, tambah itu apa ya, ditambah 2 kali. Nah, determinan ini min 1 dikurangi min 1 dikalikan 0, 0 dikurangi ini dikalikan ini. Ini kan jadi min dalam kurung lambda min 2. Min jadi plus. Nah, berarti dikalikan lambda min 2. Nah, ini. Nah, ini. Oke. Berarti saya mempunyai, kalau dihitung lagi, menjadi lambda min 2, gitu ya. Lambda min 2, ini saya buat asosiasinya saja karena ini di ini ya, di plus ya, bentuk ini ya. Ini menjadi sama dengannya taruh di sini. Oke. Nah, ini bisa 1, 2 ya.
ya, dikali lambda, gitu ya, lambda plus min 3, gitu ya, dikalikan lambda, ya, ditambah 2. Ya, itu ya. Jadi didapatkan ini jadi lambda min 2 dikalikan, gitu ya, lambda kuadrat min 3 lambda plus 2. Oke, ini menjadi lambda min 2, yang ini menjadi lambda min 2, ya, dikalikan lambda min 1. Nah, ini adalah determinan untuk yang kita cari di sini. Nah, ini kita mencari akarnya, karena akar dari persamaan perlindungan ini merupakan eigenvalue dari matriks A. Nah, yang ini kita mendapatkan nilai yang sama. Ada 2 akar di sini ya, karena kuadrat ya. Ini kan lambda min 2 kali lambda min 2, maka saya mendapatkan akar 2 dan 2. Nah, ini nilai lambdanya ya. Kemudian yang ini saya mendapatkan lambda sama dengan 1. Nilai lambda atau eigen value atau nilai eigennya ada 2, 1 dan 2. Ya. Jadi kita punya 2 nilai lambda 2 dan lambda 1. Nah, ini untuk perhitungan lambda sama dengan 2, ya. Jadi nilai lambdanya dimasukkan dalam ini tadi. Ya, jadi ini lambda 2, kemudian ini lambda min 2, jadi 2 dikurangi 2, 0. Kemudian ini lambda min 3, 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Ya, oke. Jadi kita dapatkan perubahan di bagian ini ketika saya memasukkan lambda. Kemudian kita mencari solusi ya untuk persamaan linear homogen ini. Nah, ini saya juga melakukan perubahan ya menjadi bentuk echelon form untuk matriks koefisien di sini. Jadi 202 ini saya jadikan terlebih dahulu menjadi pivot, jadi 101 gitu ya. Oke. Kemudian saya gunakan untuk menghilangkan angka ini ya, karena ini kan tadi ini jadi pivot ya, maka ini harus 0. Dan ternyata ketika saya melakukan operasi baris elementer untuk baris kedua dan ketiga untuk menghilangkan min 1 ini menjadi 0, itu saya mendapati ternyata operasinya menghasilkan baris 2 yang 0 semua dan baris 3 yang 0 semua. Perhatikan, kita lihat lagi diagonal utamanya. Ya. Nah, diagonal paling bawah ini ya, ini 0. Perhatikan, kalau 0 berarti apa? Untuk sistem persamaan linear homogen, maka variabel yang bersesuaian itu variabel bebas. Berarti X3-nya variabel bebas. Kita beri parameter S. Ya, kemudian diagonal yang di sini ya, yang bersesuaian dengan X2 ternyata juga 0, tidak 1 ya. Berarti ini juga merupakan variabel bebas. Kalau variabel bebas kita beri parameter juga, tentunya akan berbeda dengan parameter yang di X3 karena dua-duanya bebas ya. Jadi dua-duanya diberi parameter seperti ini. Oke. Nah, sekarang tinggal X1. X1 kita dapatkan dari baris yang pertama. X1 tambah 0x2 ditambah x3 sama dengan 0. Nah, saya dapatkan ini. X1 ditambah x3 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan min X3 sama dengan, ya karena X3-nya sudah kita beri parameter S, maka X1 sama dengan min S. Oke, berarti saya sudah dapatkan X1, sudah dapatkan X2, sudah dapatkan X3. Ya, jadi vektor eigennya X1, X2, X3 sama dengan min S, T, S. Nah, ini kita buat dalam bentuk kombinasi linear, ya.
Perhatikan, kita keluarkan masing-masing. Jadi parameter ini merupakan skalar. Nah, jadi pertama, vektor min S, TS ini bisa saya ubah menjadi hasil penjumlahan vektor seperti ini. Ya. Min S, TS akan merupakan hasil penjumlahan dari vektor min S, 0S, ditambah vektor 0, T0. Ini kan kalau saya jumlahkan hasilnya ini. Nah, kemudian masing-masing vektor ya pada suku penjumlahan ini kita keluarkan nilai skalarnya S di sini. Nah, S-nya kita keluarkan sehingga didapatkan yang ini menjadi skalar X dikalikan dengan vektor min 1, 0, 1. Kemudian yang ini ya skalar T kita keluarkan menjadi skalar T yang dikalikan dengan 0, 1, 0. Perhatikan ya. Nah, dua solusi ini kadang-kadang disebut sebagai solusi umum ya, itu merupakan vektor eigen. Ya, vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen sama dengan 2 dan dia merupakan basis. Ya, jadi dua vektor ini adalah basis ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Ya, jadi masing-masing nilai eigen tadi akan membentuk satu ruang eigen dan basis vektornya atau basis ruang eigennya ada 2 di sini. Ya, jadi pada ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen sama dengan 2, vektor basisnya ini. Nah, perhatikan ya, sesama vektor basis saling bebas linier. Kemudian tadi nilai eigennya ada 2 dan 1. Sekarang kita periksa untuk nilai eigen sama dengan 1. Ya, jadi kita akan mencari basis ruang eigen yang bersesuaian dengan ruang eigen dengan nilai eigen sama dengan 1. Nah, kita masukkan ya. Ini ya, persamaannya kan ini. Jadi kita akan mengubah yang diagonal ini ya sesuai dengan nilai eigennya. Nah, berarti ini lambda, kemudian ini lambda min 2 ya, lambdanya 1, min 2 jadi min 1, kemudian yang di bawah ini lambda min 3 ya. Jadi 1 min 3 sama dengan min 2. Oke, kita kalikan matrik ini, kita cari solusinya ya. Solusi dari persamaan nilai homogen ini ya, sama saya ubah dulu ini matrik koefisien kan sini ya, menjadi bentuk echelon garis ya. Caranya ini saya jadikan matrik pivot dulu, baris pivot ini sudah 1, jadi saya tidak melakukan apa-apa ya. Kemudian saya menghilangkan angka min 1 dan min 1 ini karena apa? Ya karena di bawah angka 1 pivot itu harus 0. Oke, nah saya lakukan operasi baris elementer, ya berarti kalau baris kedua tinggal saya tambahkan saja baris yang pertama, ini hasilnya. Kemudian baris yang ketiga saya tambahkan dengan baris yang pertama, ini hasilnya. Ya, ini sudah dalam bentuk echelon form, tapi kalau echelon form ini kan positif, ya sudah saya ubah menjadi positif boleh, ya, tapi tidak apa-apa, ya. Jadi kalau mau diubah menjadi positif, ya ini menjadi positif, ini menjadi negatif, ya. Boleh diubah, boleh tidak, ya. Oke, perhatikan di diagonal utama ini, ya. Di diagonal utama ini, nah, di diagonal yang ini nilainya 0. Ini bersesuaian dengan X3. Berarti apa? Berarti X3 ini, ini saya ubah menjadi 1 ya. Di X3 ini, itu merupakan variabel bebas, saya beri parameter S. Gitu ya, jadi X3 ini bebas, dikasih simbol S, parameter S. Kemudian kita lihat pada diagonal yang di baris kedua. Ini tidak 0. Ini 1. Berarti apa? X2 bukan variabel bebas. Cara mencarinya apa? Ya kita gunakan baris yang kedua. Ya, baris kedua ini kita dapatkan 0x1 ditambah x2 min x3 sama dengan 0. Ya, karena x1 itu ini tadi 0x1 kan 0 ya. Bisa mendapatkan x2 dikurangi x3 sama dengan 0. Jadi x2 sama dengan x3. Dan karena x3 sudah kita tetapkan tadi S, maka x2 sama dengan S. Oke, gitu ya.
Kemudian X1. Nah, X1 ini juga bukan variabel bebas. Ya. Oke, jadi kita dapatkan persamaan dari baris yang pertama. Ya. Jadi 1X1 ditambah 0X2 ditambah 2X3 sama dengan 0. Kita dapatkan X1 ditambah 2X3 sama dengan 0. Sehingga X1 sama dengan min 2X3 sama dengan min S, ya kan X3-nya sudah ditetapkan sebagai S. Sehingga vektor eigen yang kita cari itu ini. Min 2S ini X1, S ini X2, S ini X3. Dan X ini skalar kita keluarkan, sehingga saya dapatkan X sama dengan S dikalikan min 2, 1, 1. Nah, maka ini merupakan vektor basis. Ya, jadi vektor basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1. Matriks A ini itu ternyata punya 2 nilai eigen, punya 2 ruang vektor, punya 3 vektor basis. Ya, basis untuk ruang eigen. Ada 2 basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2, dan 1 basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1.